Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya kenikmatan dari nikmat sehat dan kesempatan sehingga pada siang hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, kajian Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kita masih berada pada bab tentang pernyataan bahwa sebagian dari umat Muhammad SAW mereka melakukan kesyirikan, dan maksud daripada umat ini adalah ummatul istijabah, yaitu umat yang menjawab seruan Rasulullah SAW dan mereka menisbatkan kepada Islam. Kita tidak bicara umat ad-da'wah, yaitu umat yang tercakup di dalamnya al-Yahud wa Nasara dan kalangan orang-orang musyrik. Yang kita bicarakan di sini adalah umat yang menisbatkan kepada Islam. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Ada berapa nas yang sudah kita ambil? Ada 3 ayat dan 1 hadis yang sudah kita bacakan. Insyaallah akan kita lanjutkan hadis berikutnya. Tinggal 1 hadis dalam bab ini, insyaallah akan kita selesaikan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Berkata mu'allif, pengarang kitab ini Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, wali Muslim an Thauban radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha zawaliyal arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan bumi kepada zawa, bahasa yang mudah kita pahami membentangkan, tapi makna aslinya adalah zawa, yaitu jama'ah au dhamma au qarraba bu'dal ard, yaitu mendekatkan bumi. Jadi bumi yang memiliki keluasan yang luar biasa itu didekatkan, dikecilkan di hadapan Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah melihat belahan timur bumi dan belahan barat bumi, masyariqal ardi wa magharibaha, masyariqaha wa magharibaha. Para ulama mereka memiliki beberapa pendapat tentang ru'yah, penglihatan Rasulullah SAW. Apakah ru'yah, yaitu penglihatan Rasulullah SAW tentang yaitu bumi, ini adalah penglihatan yang berhubungan dengan ru'yah ainiyah, yaitu penglihatan secara langsung, ataupun ru'yah yang sifatnya manamiyah, yaitu penglihatan di dalam mimpi. Tapi zahir hadis menunjukkan bahwa penglihatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah ru'yah secara langsung, melihat secara langsung. Dan hal ini berhubungan dengan hal-hal yang gaib. Terkadang kita tidak bisa mencernanya. Salah satu contoh hal-hal yang berhubungan dengan gaib yang kita kadang-kadang tidak bisa mencernanya adalah seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Anna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Semuanya setan itu mengalir pada diri anak Adam, mengalir pada tempat aliran darah. Bagaimana? Dia itu berada pada aliran darah manusia yang sangat kecil dan sempit. Kita tidak bisa mencernanya. Maka hadis-hadis ataupun nas-nas yang berbicara tentang hal ini ataupun hal-hal yang semisal dengan hal ini, maka kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuyali minha. Dan sesungguhnya umatku, kata Rasulullah SAW,
kekuasaan mereka akan mencapai belahan yang dibentangkan kepada itu kata Rasulullah SAW. Dan ini adalah merupakan kabar yang menunjukkan subutun nubuwah, menunjukkan kenabian beliau SAW. Disebutkan dalam lafaz awal hadis, Rasulullah melihat belahan bagian timur dan barat, dan ternyata kekuasaan Islam itu cenderung melebar ke arah timur sampai wilayah Hindia, sampai wilayah Cina pada era Khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan ke arah barat sampai wilayah Asbania, yaitu Spanyol Andalus. Sedangkan perluasan ke arah utara ataupun ke arah selatan relatif sangat sedikit. Ini adalah merupakan kabar dari Rasulullah SAW, dan ini nyata ternyata. Dan kenyataannya terjadi. Jadi kekuasaan umat Islam lebih luas ke arah timur dan ke arah barat dibanding ke arah utara ataupun ke arah selatan. Wa inna ummati sayablugu mulkuha ma zuyali minha wa u'titul kanzain, dan aku diberikan perbendaharaan simpanan. Dua disebutkan zain, al-ahmar wal abyad. Disebutkan dalam hadis ini al-ahmar wal abyad. Al-ahmar, maksud daripada al-ahmar ini adalah adzhab, yaitu emas. Wal abyad yaitu perak. Dan sebagian ulama mengatakan maksud daripada al-ahmar adalah jatuhnya Imperium Romawi. Dan ternyata kekayaan yang dimiliki oleh Imperium Romawi kebanyakan dari emas, walaupun di sana didapatkan selain emas seperti perak dan sebagainya. Sedangkan wal abyad adalah Imperium Persia. Ternyata kekayaan yang mereka miliki kebanyakan dari perak, walaupun didapatkan di sana ada emas ataupun intan, tapi kebanyakan dari perak. Dan ini nyata. Termasuk bagian daripada tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW. Wa inni sa'altu Rabbi. Wa inni sa'altu di sini adalah da'autu. Artinya sa'altu di sini adalah da'autu, dan aku berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala li ummati, untuk umatku, alla yuhlikaha bisanatin bi'amah, tidak dihancurkan umatku dengan paceklik yang berkepanjangan sana. Wa alla yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim, dan tidak dikuasai oleh orang-orang ataupun musuh-musuh di luar kalangan kaum muslimin, yaitu orang-orang kafir. Fayastabiha baydhatahum, sehingga kekuasaan kaum muslimin jatuh seluruhnya di tangan orang-orang kafir. Wa inna rabbi qala, dan Allah berkata kepadaku, ya Muhammad, wahai Muhammad, inni idza qadaitu qada'an, sesungguhnya apabila aku telah memutuskan suatu perkara, qada, fa innahu la yurad, sesungguhnya keputusan tersebut tidak dapat ditolak, pasti terjadi. Dan qada di sini adalah qada yang sifatnya kauniyah. Sudah kita pahami bahwa qada Allah Subhanahu wa taala ada dua, qada yang sifatnya kauniyah dan qada yang sifatnya syar'iyyah. Apa bedanya? Bedanya antara keduanya adalah dilihat dari dua sisi. Sisi pertama adalah min jihatil muta'alliq, dari keterkaitannya. Al-qada al-kauniyah adalah qada ketentuan Allah yang kadang dicintai oleh Allah dan kadang tidak dicintai. Artinya tidak pasti itu dicintai. Min jihatil muta'alliq, keterkaitannya dengan masalah mahabbah Allah. Sedangkan qada asy-syar'iyyah adalah qada ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang itu pasti dicintai. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah min jihatil mujib. Dari sisi apakah hal itu terjadi atau tidak, maka qada keputusan ataupun ketentuan Allah yang sifatnya kauniyah itu pasti terjadi. Berbeda dengan qada yang sifatnya syar'i. Ya, walaupun dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, namun hal itu belum tentu terjadi. Bisa kita lihat contoh-contoh dari nas-nas Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inni a'taituka li ummatika alla tuhlikahum bisanatin bi'am.
Kemudian Allah mengatakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah mengabulkan supaya umat Islam ini tidak dihancurkan mereka dengan paceklik yang berkepanjangan. Dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi bencana yang menimpa umat Islam, itu terjadi pada bagian wilayah tertentu. Tidak ada sejarah umat Islam hancur keseluruhan karena dilanda suatu bencana. Tidak. Terjadi hanya pada sebagian tertentu dan tidak menimpa pada wilayah yang lain. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan umat-umat sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dihancurkan secara keseluruhan dengan bencana alam dan lain sebagainya. Tapi untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan habis hilang umat ini dengan bencana yang ada. Wa alla usallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum. Dan juga Allah menjadikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa umat ini tidak akan pernah dikuasai oleh orang-orang kafir secara keseluruhan. Walau istama'a alaihi min aqtariha, walaupun orang-orang kafir itu datang dari segala penjuru untuk menguasai umat Islam. Hatta, nah di sini penting. Di sini ada takyid. Sampai kapan hal itu terjadi? Atau sampai kapan umat Islam itu tidak bisa dikuasai oleh orang kafir? Hatta yakuna ba'duhum yuliku ba'd wa yasbiya ba'duhum ba'd, sehingga sebagian umat Islam memerangi sebagian yang lain. Sebagian umat Islam memenjarakan sebagian umat Islam yang lain. Maka hal ini akan menyebabkan terkuasanya kaum muslimin oleh orang-orang kafir. Ini perlu diingat bahwa janji Allah yang kedua, yaitu mengenai orang-orang Islam tidak akan dikuasai oleh orang-orang kafir, sifatnya adalah muqayyad, yaitu tidak mutlak. Yaitu ketika mereka tidak melakukan peperangan antara mereka sendiri, itu insya Allah janji Allah akan terpenuhi. Tapi ketika sudah terjadi peperangan antara mereka, kemudian antara satu yang lain saling membunuh, kemudian saling menawan, maka ini akan terjadi. Umat Islam akan dikuasai oleh orang-orang kafir. Warawahul Burqani fi sahihih, diriwayatkan oleh Al-Burqani dalam sahihnya, wazada, dan beliau menambahkan, wa innama akhafu ala ummatil a'immatal mudhillin, dan sesungguhnya yang aku khawatirkan atas umatku adalah mereka al-a'immah, para pemimpin yang menyesatkan. Dan al-a'immah di sini mencakup para ulama dan para umara. Kalau orang-orang sesat di kalangan orang biasa mungkin bahayanya tidak begitu. Tapi kalau kesesatan ini ada pada para pemimpin, maka bahayanya sangat luar biasa. Maka yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin yang menyesatkan. Wa idza waqa'a alaihimus sayf lam yurfa' ila yaumil qiyamah. Apabila sudah terjadi pertumpahan darah, walaupun as-sayf di sini arti secara bahasa Arab pedang, ini merupakan inayah anil fitnah. Artinya fitnah secara umum. Ketika fitnah ini sudah terjadi pada umat ini, dan itu berawal dengan terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena ibaratnya Umar adalah merupakan pintu pembatas. Ya, pintu pembatas antara al-haq dan al-batil. Ketika pintu itu hancur, maka muncullah al-batil. Sehingga fitnah itu terjadi setelah beliau, yaitu khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sampai hari ini. Fitnah yang menimpa umat Islam tidak pernah selesai, tidak pernah rampung-rampung, dan itu dinas sampai hari kiamat. Wala taqumus sa'ah hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin, dan tidak akan tegak hari kiamat sampai sekelompok umatku, disebutkan dalam riwayat lain qabailu min ummati, yaitu kabilah-kabilah dari umatku mengikuti orang-orang musyrik. Ini syahid dalam hadis yang kita bahas ini. Jadi korelasi hadis dengan bab bahwa sebagian umat ini melakukan kesyirikan, sebagaimana dinas oleh Rasulullah SAW bahwa umat Islam, umat Rasulullah SAW mengikuti ahlul kitab dari kalangan al-Yahud wan Nasara, yang sebagian mereka juga menyembah taugut, menyembah berhala. Ini adalah nas dari Rasulullah SAW sekaligus bantahan bagi orang-orang yang menyandarkan pada
manhaj ataupun madhab al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah yang mereka menyatakan bahwa kesyirikan itu hanya sebatas kesyirikan pada rububiyah, sehingga kesyirikan pada al-uluhiyah, yaitu yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah, itu tidak ada. Jadi antum jangan heran ketika menyaksikan orang yang bersyahadat menyembelih untuk selain Allah, itu bukan syirik. Karena kesyirikan menurut mereka adalah kesyirikan ketika seseorang meyakini ada ilah selain Allah. Ketika ada orang yang meyakini bahwa ada yang mematikan dan menghidupkan selain Allah, itu baru syirik. Tapi ketika seseorang sudah meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, satu-satunya pemberi rizki, maka tidak ada kesyirikan. Maka bab ini dibuat oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab untuk membantah mereka bahwa kesyirikan yang dimaksud adalah kesyirikan yang ada pada tauhid al-uluhiyah, dan tauhid al-uluhiyah adalah puncak dakwah para rasul. Ini harus diyakini. Ya, sehingga ketika kita menyampaikan kepada orang-orang yang meyakini bahwa menyembelih untuk selain Allah itu bukan syirik, maka kita bantah dari dasarnya. Apa dasar Anda? Ketika mereka mengatakan bahwa tauhid yang dimaksud adalah tauhid ar-rububiyah, kita minta dalilnya. Ya. Karena dalil-dalil ada dalam Al-Qur'an, yaitu seruan para rasul kepada umatnya jelas. Wa qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Berkata para rasul pada umatnya, wahai umat, wahai kaumku, sembahlah Allah saja. Inilah makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala taqumus sa'ah hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin, dan tidak akan tegak hari kiamat sampai sebagian besar hayyun, itu sebagian kelompok dari umat Islam ini, ataupun qabail dalam riwayat lain, jadi kelompok besar, tidak sedikit, tidak perorangan, ya, mengikuti orang-orang musyrik. Dan mengikuti ini bisa memiliki dua makna sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin. Ada sifatnya al-hissi dan ada sifatnya al-ma'nawi. Al-hissi artinya apa? Berbondong-bondongnya umat Islam mereka menuju orang-orang musyrik dan akhirnya murtad. Dan makna yang kedua, ma'nawi, artinya mereka masih berkumpul dengan umat Islam tapi mereka mengamalkan amalan kesyirikan. Ya, bersyahadat tapi masih melakukan kesyirikan. Walaupun pada dasarnya ketika kita menghukumi perorangan tentunya berbeda dengan ketika kita menghukumi secara keseluruhan ataupun umum. Karena orang-orang yang mengucapkan syahadatain, orang-orang yang menisbatkan pada Islam, ketika terjerumus pada kesyirikan, syirik akbar ataupun pembatal-pembatal keislaman yang lain, maka diberlakukan yaitu asyurut wal mawani, syarat-syarat dan penghalang-penghalang, sampai jelas betul hujah sudah tegak, kemudian syubhat sudah hilang, maka pantas kalau seseorang dikafirkan. Itu pun harus hati-hati, tanya kepada para ulama. Bukan berarti tauhid itu kewajiban orang yang berilmu saja, tidak. Artinya hal ini adalah masalah syar'i. Masalah syar'i tidak boleh seseorang berkata dalam masalah syar'i kecuali berdasarkan ilmu. Hal-hal yang sifatnya ringan, misalnya seseorang tidak paham masalah mengusap yaitu khuf ataupun kaos kaki ataupun sepatu ketika safar dalam berwudu, batas-batasannya, syarat-syaratnya, dia bertanya kepada ulama. Lalu ketika berhubungan dengan hak seseorang yang berhubungan dengan hartanya, darahnya dan kehormatannya, dia tidak tanya pada para ulama. Ini adalah keliru, suatu tawazun yang keliru. Ya, ini suatu yang keliru. Maka hendaklah seseorang berhati-hati khususnya dalam masalah ini. Wa hatta ta'budu fi'amun min ummatil awthan, dan hingga sekelompok dari umatku menyembah berhala. Ini jelas bahwa memang sebagian dari umat ini mereka menyembah berhala. Adanya kesyirikan pada umat ini. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzdzabuna salasun. Kemudian akan ada pada umatku 30 pembohong. Kulluhum yas'amu annahu nabi, dan mereka semuanya mengaku sebagai nabi. Cukup seseorang mengaku menjadi nabi itu bohong, ya, karena tidak ada nabi setelah Rasulullah SAW. Cukup ketika seseorang mengaku dia adalah nabi, didatangi malaikat Jibril dan diberikan wahyu, maka cukup dia dikatakan pembohong. Disebutkan dalam hadis ini salasun. Para ulama berbeda pendapat. Apa makna salasun di sini? Apa arti jumlah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW?
Salasun 30 ini disebutkan oleh sebagian ulama bahwa maksudnya adalah mereka orang-orang yang mengaku nabi yang memiliki kekuatan dan pengikut yang banyak. Sedangkan nabi-nabi yang kecil ataupun kroco tidak dianggap. Ini menurut pendapat sebagian para ulama. Sebagian yang lain mengatakan bahwa adat jumlah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW la yaqtadi al-hasr, artinya tidak menunjukkan pembatasan. Syekh Al-Utsaimin menerangkan bahwa maksud lafaz ini adalah batas minimal. Jadi jumlah orang-orang yang mengaku nabi tidak kurang dari 30. Seperti itu. Karena secara wakil, secara kenyataan orang-orang yang mengaku nabi lebih daripada 30 semenjak zaman Rasulullah SAW. Di antaranya ada seorang yang namanya Al-Mukhtar. Dia Ibnu Abi Ubaid As-Saqafi. Menampakkan kebohongan, pengakuan diam sebagai seorang nabi di era-era akhir sahabat, di awal khilafah siapa nih Ibnu Zubair radhiyallahu anhu. Dia mengalahkan ataupun menguasai daerah Kufah. Di awal perkaranya, di awal urusannya, dia tidak menampakkan kebohongannya. Bahkan dia menampakkan kecintaan pada Ahlul Bait. Kemudian dia juga menuntut darah Husain radhiyallahu anhu, menuntut balas atas kematian Husain. Sehingga diceritakan bahwa dia dan pengikutnya banyak membunuh orang-orang yang terlibat langsung dengan pembunuhan Husain radhiyallahu anhu dan orang-orang yang bersekongkol atas pembunuhan Husain radhiyallahu anhu. Tapi ternyata ketika pengikutnya banyak baru nampak buruk. Maka hati-hati slogan-slogan yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti contohnya Syiah Rafidhah. Di Yaman, di provinsi Sonda. Provinsi ini sudah dikuasai oleh Syiah Rafidhah. Slogan mereka itu adalah al-maut li Amerika wal maut li Israel. Jadi kematian itu untuk Amerika dan kematian untuk Israel. Jadi betul-betul benci sekali terhadap Amerika dan benci sekali terhadap Israel. Tapi tidak ada sejarah di Yaman satupun orang Amerika dan satupun orang Israel yang dibunuh oleh Syiah Rafidhah. Yang dibunuh tiap hari itu adalah dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kadang-kadang kita harus hati-hati. Kalimatul haqqin urida biha batil. Kalimat yang hak kadang-kadang dimaksudkan oleh pengucapnya untuk suatu kebatilan. Ya, al-maut li Amerika, al-maut li Israel. Siapa yang enggak mendukung? Kita mendukung. Tapi bukan hanya sekedar zahir lafadznya kemudian kita terbius, tidak. Maka kalimat hak urida biha batil. Seperti pernyataan orang-orang yang menafikan sifat Allah. Mereka mengatakan kita harus mensucikan Allah dari hal-hal yang menyerupai dia dari makhluknya. Ini kalimat hak. Tapi ternyata yang dimaksudkan dia adalah penafian secara total, yang artinya adalah ta'til, meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya, hati-hati dengan suatu kalimat. Harus kita tafsil, harus kita rinci, ya, harus kita rinci maksud Anda apa. Seperti itu. Harus kita rinci. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kulluhum yas'alu annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin, dan saya adalah penutup para nabi. Ini pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kalimat khatam yahtamil ma'nahu, ya, memungkinkan maknanya bukan penutup tapi cincin. Cincin. Cuma ingat, kita jangan melihat hadis hanya sepenggal saja. Lihat perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelahnya. Rasulullah mengatakan setelahnya la nabiyya ba'di. Ini jelas lafaz yang menjelaskan bahwa makna khatam di situ adalah penutup, bukan cincin. Ini harus dipahami. Kalau orang mengatakan bahwa ada nabi selain Rasulullah ataupun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mendasarkan bahwa makna kalam Nabi khatam adalah cincin, maka terbantahkan dengan lafaz setelahnya. Memang ini kebiasaan orang-orang ahlul bid'ah, mengambil sebagian lafaz dari nas meninggalkan nas yang lain. Itu kebiasaan mereka. Berbeda dengan manhaj istidlal, manhaj argumentasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mengumpulkan semua dalil, ya, yang mutlak dibawa pada muqayyad, yang am, yang umum dibawa pada yang khusus. Itu adalah termasuk dari manhaj, metode dalam beristidlal Ahlus Sunnah wal Jamaah. La nabiyya ba'di. Mungkin ada yang kelihatan juga. Oh ya, itu kan yang dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan nabi. Kalau saya kan nabi ya. Kalau saya kan seorang perempuan. Yang dinafikan itu adalah nabi laki-laki. Maka ada di Indonesia ini orang yang ngaku nabi dari kalangan perempuan. Orang edan kan.
orang gila. Karena dia nabiyah. Yang dinafikan nabi apa? La nabiyya ba'di. Maka kita katakan bahwa tidak ada nabi dari kalangan perempuan. Ini adalah pendapat jumhur. Sedangkan pendapat yang mengatakan ada nabi dari kalangan perempuan adalah pendapat yang syadz, yang menyelisih jumhur. Di antaranya adalah pendapat Imam Al-Qurtubi. Tapi pendapat ini syadz dan sangat gharib sekali. Ibaratnya kalau jamaah masjid ini semuanya sehat, ada yang sakit batuk di pojok sana, misalnya ada yang ngantuk misalnya, satu saja, ya, yang lain sehat semuanya. Jadi kecil sekali yang menyelisih pendapat jumhur, dan kecil ini bisa jadi kadang-kadang nggak dianggap dalam berpendapat. Ya, bahkan sebagian ulama menukil ijma bahwa tidak ada nabi dari kalangan perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Apakah ijma ini mu'tabar atau enggak? Minimal pendapat ini adalah pendapat jumhur. Jadi pernyataan yang menyatakan bahwa ada nabi dari kalangan perempuan itu pernyataan yang sangat syadz sekali, sedikit sekali, menyelisih pendapat jumhur mayoritas para ulama. Wala tazalu qa'ifatun min ummati 'alal haqqi mansur. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan berita yang hubungannya apa? Berita-berita yang negatif. Jadi ada sebagian umat yang menyembah berhala, ada sebagian umat yang bergabung dengan orang-orang musyrik, dan ada sebagian mereka yang ngaku jadi nabi, kemudian kabar gembira. Maka harus imbang, jangan hanya nakut-nakuti umat, hanya nakut-nakuti umat, jangan, kasih kabar gembira juga. Ini usul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tazalu qa'ifatun min ummati. Masih ada dan akan selalu ada sekelompok umatku 'alal haqqi mansurah. Mereka tegak di atas kebenaran, mansurah, mereka ditolong. Sehingga ta'ifah ini disebut at-ta'ifah al-mansurah. Itu ta'ifah mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum. Tidak akan memberikan bahaya kepada mereka orang-orang yang merendahkan dan menyelisih mereka. Hatta ya'tiya amrullah tabaraka wa ta'ala, hingga datang perkara Allah. Amrullah di sini adalah, maksudnya adalah ar-rih alladzi yumsiku arwahal mu'minin qurbasa, yaitu angin yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan mencabut nyawa orang-orang mukmin walaupun imannya sebesar biji sawi akan dicabut, sehingga tidak tinggal di muka bumi ini kecuali orang-orang yang paling buruk, makhluk yang paling buruk. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, keberadaan Ta'ifah Mansurah, para ulama menjelaskan bahwa tidak hanya terbatas pada negara Syam yang meliputi Palestina, kemudian Suriah, Lebanon, Jordania, Urdun, dan sebagian wilayah Irak, sebagian kecil wilayah Irak. Tapi At-Ta'ifah Al-Mansurah berada baik di Syam ataupun di luar Syam. Bahkan Rasulullah SAW ketika menyabdakan ini, Syam belum ditaklukkan oleh umat Islam. Berarti pada waktu itu belum ada Ta'ifah Mansurah. Tapi ketika kita kumpulkan hadis-hadis yang berbicara tentang Syam, masya Allah, ya, tidak dinafikan keberadaan Ta'ifah Mansurah di Syam sampai hari kiamat. Artinya apa? Bahwa selain keberadaan Ta'ifah Al-Mansurah itu tidak terbatas pada negeri Syam. Artinya negeri Syam ini tidak pernah lepas dari keberadaan orang-orang yang memiliki sifat Ta'ifah Mansurah. Ini luar biasa. Jadi fadilah yang dimiliki oleh negeri Syam, sehingga dalam doa Rasulullah SAW itu mendoakan keberkahan atas Syam, atas Yaman. Ya, dan Syam itu jangan bayangkan hanya Palestina saja. Bukan hanya Palestina saja. Bahkan disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullah taala, hadis ini disahihkan oleh para ulama, di antaranya Imam Al-Albani, bahwa ketika Dajjal ingin masuk ke Madinah dicegat oleh malaikat. Kemudian diusir, pergi, dan dia pergi ke arah Syam, dan Rasulullah mengatakan hunaka yu'la. Dan Dajjal itu matinya di Syam. Orang yang hebat, saya katakan Dajjal itu hebat, lebih hebat daripada orang-orang sekarang, matinya di Syam. Maka orang-orang yang ingin memerangi ahlu sunnah di Syam siap-siap hancur saja. Insya Allah, janji Allah dekat. Dan malhamah itu peperangan yang besar, yang orang-orang ahlu kitab menyebut Armageddon. Kalau kita mengatakan Armageddon, Ar itu artinya adalah jabal, suatu lembah ataupun gunung. Lembah, ya, Ar itu adalah lembah. Kemudian Majidun artinya adalah makanun fi Filistin. Jadi memang hadis-hadis yang berhubungan dengan hari akhir itu berkisar di negara Syam. Dan kekuasaan Imam Mahdi sebelum terjadi Armageddon itu pusatnya di Syam.
sehingga terjadi peperangan besar, jatuhlah kekuasaan orang-orang Nasrani, karena sebelumnya terjadi perjanjian ataupun gencatan senjata orang-orang Nasrani dengan orang-orang Islam untuk memerangi musuh yang tidak ketahui kecuali Allah. Sebagian ulama mengatakan bahwa musuh ini adalah dari kalangan al-mulhidun, orang-orang ateis yang tidak punya agama, dan sebagian yang lain mengatakan bahwa musuh ini maksudnya adalah asyaitan, yaitu setan. Tapi wallahu a'lam. Mereka diperangi oleh umat Islam dan orang-orang Nasara. Mereka kalah, tapi ternyata di akhir peperangan orang-orang Nasara ingkar. Ya, mereka berkhianat. Salah satu di antara mereka memegang salib dan berdiri mengatakan intasara salib, salib telah menang. Akhirnya dibunuh oleh kaum muslimin, dan inilah awal babak peperangan Malhamah Kubra. Dan Malhamah Kubra adalah tanda-tanda akhir kiamat sughra. Tanda akhir kiamat sughra. Tapi menurut versi orang-orang Yahudi dan Nasara, Armageddon adalah akhir dari segalanya. Tapi Armageddon menurut versi umat Islam adalah akhir daripada tanda-tanda kiamat sughra. Kemudian setelah itu masuk tanda awal kiamat kubra adalah munculnya Dajjal. Jadi setelah berkecamuknya perang, mereka akan merangsek mengarah ke arah barat menuju Konstantin. Tapi ternyata Konstantin ini ditaklukkan oleh Banu Ishaq, yaitu orang-orang Nasara yang masuk Islam. Dan tentunya kita bisa merujuk hal ini di kitab-kitab yang berbicara tentang asyratus sa'ah, yaitu tanda-tanda hari kiamat. Yang intinya ayyuhal ikhwan, banyak ujian-ujian Allah baik dalam Al-Qur'an, baik secara langsung ataupun enggak, ataupun dalam sunnah tentang negeri Syam ini. Seperti firman Allah watini wazaitun. Mungkin kalau kita lihat tafsir para ulama, kebanyakan mereka mengatakan bahwa atin wazaitun adalah merupakan buah yang ma'ruf. Buah tin, buah zaitun. Tapi juga ternyata setelah saya lihat banyak para ulama yang menafsirkan ini adalah isyarat tentang tempat yang mulia. Sebagian mereka mengatakan atin adalah isyarat ila Damsyik atau Damaskus. Kemudian az-zaitun adalah isyarat ila Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Artinya mereka juga menafsirkan Al-Qur'an itu dari sisi politik. Masya Allah. Jadi kita juga harus melek dengan kondisi umat Islam yang ada. Dan alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Ustaz Abu Haris yang sangat peduli dengan kondisi Suriah. Ya, kita di sini nggak bisa apa-apa, ya doa saja ya untuk beliau dan evan-evan, semoga disabatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perjuangkan umat Islam. Dan sekarang konsentrasi kita adalah di Suriah. Kita mendoakan para mujahidin semoga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang meninggal diterima syahidnya, kemudian yang terluka dimudahkan kesembuhannya, kemudian yang masih hidup dikuatkan dalam menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ila huna billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.